Sebelumnya saya ingin menganalogikan sebagai berikut. Apa perbedaan dari calon presiden dan pedagang? Kita ambil contoh pedagang bakso. Satu hal mendasar, mereka sama-sama berjualan untuk menarik pembeli. Capres menjual kiat-kiat dan tebar janji agar mendapat suara dan hak pilih dari masyarakat. Sedangkan pedagang bakso jualan barang dagangannya agar habis terjual. Dalam menawarkan dagangan yang mereka lakukan, mereka melakukan hal yang sama, mengucapkan kata-kata manis dan menonjolkan kelebihan dagangan mereka agar laku terjual. Supaya dagangan mereka laku, maka mereka memerlukan teknik dan strategi marketing khusus untuk target market tertentu. Baik capres maupun pedagang akan sama-sama keliling kota dan memasarkan produk jualan mereka. Capres akan sebar-sebar janji kampanye dan teriak-teriak bahwa negara Wakanda akan jadi hebat lah, akan jadi lebih baik, dan masyarakat akan ada yang susah kalau mereka terpilih. Sampai susu Cap Nona juga dibawa-bawa sebagai janji kepada masyarakat bila memilih mereka. Ada yang janji akan dapat makan siang gratis. Semua janji capres dilontarkan tanpa dicek dulu apakah realistik dan ada budgetnya atau tidak. Satu tujuan dasarnya yang penting didengar oleh masyarakat sebagai calon pembeli. Tidak beda, pedagang bakso juga keliling kota teriak dagangannya. Bakso, bakso, ayo beli. Kalau ditanya oleh calon pembeli pasti jawabannya, iya pak, enak. Bakso ini juga sehat karena dibuat dari daging sapi segar dan masih hangat baru aja keluar dari depot. Bumbunya juga segar dan alami, ujar tukang jualan bakso tentu sambil tebar senyum. Dalam pemilu negara Wakanda kembali menyuguhkan para capres mengusung dagangan yang sama setiap 5 tahun sekali, yaitu janji negara yang sejahtera. Kali ini jualan lebih menyasar ke Gen Z, yaitu anak muda usia 18 sampai 40 tahun yang berjumlah sekitar 60% dari pemilih atau target market pemilu. Satu hal menarik dari Gen Z adalah mereka lebih suka hal praktis dan gampang, tertarik apa yang mereka lihat. Sehingga salah satu pasangan capres di Wakanda muncullah dengan ide politik santuy. Persaingan yang biasanya adu ide dan gagasan politik dan strategi bagaimana memajukan bangsa dirubahlah menjadi adu joget dan kreativitas animasi. 10 tahun pemerintahan sang presiden, apakah masyarakat akan sebodoh itu melanjutkan kekuasaan sang presiden melalui anaknya? Tahukah pepatah buah jatuh tidak jauh dari pohonnya? Kalau bapaknya saja tidak kompeten mengelola negara, apakah kiranya anaknya yang masih belum punya prestasi akan mampu memimpin lebih baik daripada bapaknya? Buktinya beberapa perusahaan yang dimiliki saja gulung tikar. Jual makanan saja tidak laku, apalagi mau membagikan janji-janji kepemimpinan. Jadi wali kota aja belum selesai 5 tahun udah mau langsung lompat menjadi cawapres dengan privilege jabatan sang ayah, jadi sebagai presiden. Tidak malu memamerkan jabatan dan tidak malu tidak punya prestasi, yang penting menari dengan imut. Bahkan ada dalam podcast menampilkan anak gadis mendukung capres tertentu karena lucu katanya. Diambillah anak gadis tidak edukatif hanya untuk kepentingan konten sang letkol. Mendongkar capres imut yang mengangkatnya. Bahkan media bisa dieksploitasi si capres dan mematikan etika dan budaya timur Indonesia yang satu dan cerdas karena kurangnya kemampuan capres imut dan cawapres karbitan selalu mangkir di tiap acara debat dan acara jumpa temu masyarakat. Mereka takut jika masyarakat dapat melihat dan menilai seberapa minimnya ilmu mereka karena nantinya jika menjadi presiden dan wakil presiden sebenarnya mereka hanyalah biduk catur dari sang kingmaker. Sayangnya masyarakat tidak semuanya sebodoh bintang tamu sehingga tidak mudah dihipnotis oleh tarian gemoy sang capres. Bahkan jujur saya sedih melihat pertunjukan rendahnya integritas dan hati nurani mereka yang melecehkan pendiri dan pejuang negeri Wakanda. Negeri yang dibangun dengan keringat, air mata, dan darah para pahlawan bangsa saat ini cuma dihargai dengan tarian imut dan gambar animasi yang kekanak-kanakan. Mari masyarakat Indonesia be smart. Jika kalian tahu ada tukang bakso jualan, bilang dagingnya daging sapi. Ternyata setelah dicek berikutnya ternyata dagingnya daging tikus. Apakah Anda akan tetap membeli barang dagangannya? Apakah Anda masih mau beli bakso tersebut? Jualan dagangan dengan janji palsu sangatlah merugikan masyarakat. Pedagang seperti itu tentunya akan dijauhi masyarakat. Jika kalian sudah tahu sang bapak jualan bakso dengan menipu dan menggunakan campuran daging tikus, lalu ketika sang ayah pensiun jualan dan digantikan oleh sang anak, apakah Anda masih akan membeli bakso dagangan sang anak dan beresiko memakan daging tikus seperti dagangan sang ayah?
Apakah tidak terlintas di benak Anda bahwa sang anak akan mengikuti jejak sang ayah dalam berjualan? Masih banyak tukang bakso lainnya. Kenapa harus resiko makan bakso tikus? Jadi sama juga dengan capres, ada pilihan-pilihan lain tentunya. Masyarakat akan memilih dengan cerdas. By the way, ini hanyalah sebuah cerita di negeri Wakanda dan bukan rekomendasi memilih capres tertentu dan bukan pula untuk mencemarkan capres tertentu. Hanya sekedar pemikiran dan cerita dari bocah yang tidak tahu apa-apa. Untuk masyarakat Wakanda. Terima kasih.